Wabarakatuh. Yang pertama tadi, apa obat galau? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Ya. Wala tahinu, ya. Dan janganlah kamu bersusah diri, janganlah kamu bersedih hati. Wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ya. Jadi itulah tadi, ketika seseorang itu sedih, galau gitu ya, banyak cara yang Allah melalui Rasulnya mengajarkan kepada kita. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW sedang lelah dalam berdakwah, ya, sedang penat, beliau meminta apa? Meminta Bilal mengumandangkan azan. Rasulullah meminta Bilal mengumandangkan azan. Ya, kata Rasul, hiburlah aku dengan sholat. Ya. Artinya apa? Salah satu obat galau bisa dengan sholat. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Ketika kalian ingin memutuskan satu pilihan di dalam hidup kalian, maka dalam Islam disuruh sholat istikharah, sholat sunnah istikharah. Maka ketika seseorang itu galau, ada ketenangan yang ia peroleh ketika selepas sholatnya tadi, ya, selepas ia. Nah, dan ketika selepas sholatnya, ya, harapannya ia mendapatkan ketenangan. Masalah-masalah yang ia hadapi, ya, pilihan-pilihan hidup yang ia harus tentukan, dengan sholatnya tadi bisa menghantarkan ia dari rasa sedih tadi, rasa galau tadi. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala, "Uzkurullaha zikran katsira." Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Atau di ayat lain, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasabbih bibukratan wa asila." Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah Allah di waktu pagi dan sore." Itu di surat Ali Imran, ya. Maka orang yang hatinya galau, gundah, salah satu obatnya yang kedua apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewat sedetik pun di dalam hidup kita itu tanpa nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu tadi. Tapi tidak semua orang yang bisa 24 jam zikir seperti itu, ya. Karena kita ini bukan manusia pilihan. Kita ini manusia biasa. Maka amalan yang berat, ringan tapi berat dikerjakan, itu zikir kepada Allah di sepi maupun di ramai kita. Ketika kita lagi sendirian, kita berzikir kepada Allah, atau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka itu pun menjadi obat kegundahan kita, kegalauan kita, ya. Yang pengen nikah muda, ya, yang pengen usaha, yang pengen macam-macam cita-citanya, tapi solusi dalam hidupnya belum
belum kunjung datang gitu ya. Ya banyak-banyak sholat, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang ketiga, zikir kepada Allah dan salawat kepada Rasul. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Karena ketika seseorang itu membaca Al-Quran, ya, ulama pun banyak menasehati kita. Ulama mengibaratkan Al-Quran itu seperti gadget hari ini, seperti HP hari ini. Apa? Pada masa dahulu, para ulama salafus soleh membuka Al-Quran itu sesering kita membuka HP kita. Cek WA, cek notif Facebook, Instagram. Kita hari ini mengecek HP kita, tapi kita tidak mengecek Al-Quran kita. Al-Quran itu cuma dicek saat musabaqah tilawatil Quran, saat musabaqah hifzil Quran, saat perlombaan saja. Al-Quran dijadikan perlombaan, bagus-bagusan, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu kaum di akhir zaman nanti, mereka membaca Al-Quran akan tetapi tidak lewat sampai kerongkongannya. Artinya apa? Ia membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak masuk ke dalam hatinya. Al-Quran itu tidak tercermin di dalam amal-amalnya. Ya. Itulah. Jadi mungkin 3 itu obat, salah satu dari sekian banyak obat galau kita, ya, memperbanyak. Yang ketiga, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Coba cek lagi ya, cek lagi kapan terakhir kita baca Quran, kapan terakhir kita buka Al-Quran, ataukah Ramadan kemarin, bulan Ramadan tadi, yang buka Al-Quran pagi tadi, alhamdulillah. Yang bisa baca Al-Quran sehari 1 halaman, alhamdulillah. Atau 1 hari 1 ayat baca, alhamdulillah. Berarti masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.